Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat penilaian soal PKA tentang konfigurasi OSPF. Langsung saja kita mulai. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu dan buat topologinya. Di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya dan membuat topologinya juga. Nah, lalu saya sudah membuat instruksinya juga seperti ini. Ada banyak tugas-tugasnya nanti untuk yang mengerjakannya. Nah, jika sudah membuat topologi dan instruksinya, langsung kita save file, save as, letakkan di folder khusus ya, mentahan PKA misalkan OSPF 0 soal, namanya bebas. Kita save lagi file, save as, OSPF kosong jawaban. Nah, seperti ini untuk jawabannya nanti, atau di dalam file OSPF kosong jawaban ini ada konfigurasi OSPF nya dan lain-lain. Di save, langsung kita konfigurasi. Kalau di instruksi yang saya buat ini, konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1 buat VLAN dan atur nama VLAN, konfigurasi port face, konfigurasi mode terang untuk port yang mengarah ke router 1, dan konfigurasi IP address secara DHCP dari router. Ini di router 1 ya. Kita mulai masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Enable VLAN database, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20, exit, config, configure terminal, interface range FA0/2-3. Ini 2-3 masuk ke VLAN 10 tuh, 2, 3, dan ini 4-5 masuk ke VLAN 20. Switch mode akses, switch akses VLAN 10, spanning tree port face, exit, interface range FA0/4-5, switch mode akses, switch akses VLAN 20, spanning tree port face, exit, tinggal mode terang, INT FA0/1. Ini FA01 yang terhubung ke router 1, switch mode terang, exit. Yang ini sudah, lanjut konfigurasi router on stick dan DHCP di router 1. Di router 1, masuk ke router 1, enable config INTF interface FA0/1 no shutdown. Kita masuk ke interface FA01.10, encapsulation.1Q10, IP address 192.168.10.1.255.255.255.0, exit. Masuk lagi untuk VLAN 20 nya, interface FA01.20, encapsulation.1Q20, IP address 192.168.20.1.255.255.0, exit. IP DHCP pool VLAN 10, network 192.168.10.0.255.255.255.0, default router 192.168.10.1, DNS server diarahkan ke
ke 88 di sini. 88. Exit IP DHCP pool VLAN 20 network 192.168.20.0.255.255.255.0 default routernya 192.168.10.20.1 DNS servernya 888. Exit. Kita masuk ke PC VLAN 10, pastikan dapat IP secara DHCP. Nah, ini dapat 10.2 dan gateway-nya 10.1, DNS-nya 888. Lanjut di PC VLAN 20. Nah, ini dapat juga dia 20.2 dan 20.1. Nah, kalau di instruksinya, kalau sudah membuat DHCP dan router on stick, langsung konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2. Langsung saja di sini switch 2. Kita enable VLAN database, VLAN 30 name, VLAN 30, VLAN 40 name, VLAN 40. Exit conft configure terminal. Interface range FA0/2-3. Ini FA02-3 masuk ke VLAN 30 dan FA04-5 masuk ke VLAN 40. FA02-3 switch mode akses. Switch akses VLAN 30 spanning tree port face. Exit interface range FA0/4-5 switch mode akses. Switch akses VLAN 40 spanning tree port face. Exit. Tinggal trunking INT FA0/1 switch mode trunk. Exit. Di sini sudah ya konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2 buat VLAN, konfigurasi port face, mode trunk. Nah, ini sekarang kita masuk ke router 3. Router on stick di router 3 ini untuk VLAN 30 dan 40. Konfigurasi DHCP. Sudah itu saja. Router on stick dan DHCP di sini router 3. And conft INT FA0/ ini FA01 yang mengarah ke switch 1 ya, ke switch 2 ini no shutdown. Interface FA01.30 encapsulation.1q30 IP addressnya 192.168.30.1.255.255.255.0. Exit. Masuk lagi ke interface FA0/1.40 untuk VLAN 40. Encapsulation.1q40 IP address 192.168.40.1.255.255.255.0. Exit. Kita bikin DHCP nya IP DHCP pool VLAN 30 networknya 192.168.30.255.255.255.0 default routernya 192.168.30.1 DNS servernya 8888. Exit. IP DHCP pool VLAN 40 networknya 192.168.40.0.255.255.255.0 default routernya 192.168.30.1
40.1 DNS servernya 888. Exit. Kita masuk ke VLAN 30, pastikan dapat DHCP. Dapat dia nih 30.2 dan 30.1 untuk default gateway dan 888 untuk DNS server. Lanjut di VLAN 40-nya. Nah, ini dapat juga. Dapat juga dia. Nah, di sini konfigurasi router on stick di semua router agar sesama router nantinya bisa saling ping. Dari router 1 ke router 2 bisa saling ping, dari router 2 ke router 3 bisa saling ping. Untuk router 1 ke ping ke router 3 dia belum bisa berhasil karena belum konfigurasi OSPF nantinya. Nah, ini langsung saja kita dari router 3 dulu ya. Masuk ke INTFA00, no shutdown. IP addressnya 10.20.20.2 255.255.255.252. Enter. Exit. Sudah. Di router 2 sekarang. Enable conft interface FA01 no shutdown yang mengarah ke router 3. IP addressnya IP address 10.20.20.1 255.255.255.252. Enter. Exit. Masuk lagi ke interface FA00 untuk port yang mengarah ke router 1 no shutdown. IP address 10.10.10.10.2 ya ini. 255.255.255.252. Exit. Masuk ke router 1. Enable. Oh, sudah. Kita masuk ke interface-nya INTFA00 no shutdown. IP address 10.10.10.1 255.255.255.252. Enter. Exit. Di sini coba kita tes saling ping dengan menggunakan ini gambar email ini. Dari router 1 ke router 2. Nah, ini klik 2 kali successful ya. Kita coba lagi dari router 2 ke router 1. Berhasil. Dari router 2 ke router 3. Ini kita klik 2 kali. Nah, dia berhasil. Coba kalau dari router 1 ke router 3. Nah, dia masih failed ya, meskipun kita klik 2 kali masih failed. Kita harus konfigurasi OSPF. Nah, di sini untuk keterangan OSPF-nya itu menggunakan router OSPF 1 dan area 0. Nah, dan di akhir bagian ini pastikan ada di table routing OSPF dan semua klien bisa saling ping antar dan sesama VLAN. Langsung di router 1 dulu. Router OSPF 1 networknya 192.168.10.0. Di sini pakai wildcard mask. Untuk /24 kan networknya VLAN 10 dan VLAN 20 itu 192.168.10.0/24, berarti 0000255. Ini untuk prefix 24. Enter. Oh, maaf ada kesalahan, area 0. Enter. Nah, di sini tinggal kita ubah 20.0. Nah, kita tambahkan network IPC router yang mengarah ke router 2 ini. Networknya itu 10.10.10.00003 area 0. Enter. Exit. Nah, seperti itu saja. Masuk ke router 2. Router OSPF 1 networknya 10.10.10.0
00003 area 0. Ini kita masukkan lagi untuk IP address si router 2 yang mengarah ke router 3, 10.20.0.0000003 area 0, enter, lalu exit. Ini di router 3, router OSPF 1, networknya 10.20.20.0.00003 area 0. Nah ini enter, network 192.168.30.0.000.255 area 0. Kita masukkan lagi untuk VLAN 40 nya 40.0.0.255 area 0, exit. Nah, coba kita tes di router 2. Di sini saya full screen. Do show IP route. Nah, ini show IP route. Nah, di sini ada info untuk 10.0.20.0 nih, sudah ada IP addressnya. Tuh, di router 2 kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada IP address VLAN 10 sampai 40 nih ya. Tuh, ada. Kalau misalkan kita tes saling ping, pasti dia berhasil. Misalkan dari VLAN 10 ke VLAN 40. Nah, ini dia successful. Dari router 2 ke VLAN 30 successful juga. Dari router 3 ke router 1 successful juga. Nah, kita sudah konfigurasinya, tinggal kita buat penilaiannya. Kita aktifkan activity wizard nih di sini. Di bawah tulisan tool di sini, klik 2 kali saja. Pilih yes. Full screen. Kita ke instruction. Ini saya copy, Ctrl A, Ctrl C. Nah, saya tidak akan langsung mempaste di sini. Nah, kalau jika saya paste seperti ini, nanti previewnya akan jelek ya. Nih, seperti ini kurang rapi. Ini saya. Nah, di sini saya akan memakai teks HTML-nya. Tinggal kita buka Google Chrome. Ini tinggal dibuka Google Chrome-nya, lalu ketikkan word to html.net, enter. Nah, di sini saya paste, Ctrl V. Nah, ini ada teks HTML-nya yang saya copy, bukan ininya lagi tetapi teks HTML yang ini. Ctrl A, Ctrl C. Di sini Ctrl V. Preview as HTML. Nah, jauh lebih rapih ya. Sekarang ke Answer Network, ke setting, pilih countdown, hitung mundur. Kita beri satu jam saja ini untuk pengerjaannya. Lalu ke assessment tree. Di sini yang kita nilai router dan switch saja, PC tidak usah ya. Di router 1 tadi kita bikin DHCP, router on stick, dan juga OSPF. Nih, ada menu DHCP server. Kita klik, kita ke bagian pool VLAN 10. Di sini penilaiannya default gateway, DNS server, name poolnya, network address, subnet mask, itu saja 5 penilaian. Sama di VLAN 20 juga sama, pool VLAN 20, default gateway, DNS, name, network, subnet mask. Lalu kita cari OSPF nih, di bawah NTP ada OSPF, kita klik lagi di sini. Kita pilih yang network. Ini network. Nah, yang dinilai yang root 0 sampai root 2 ini di sini. Sudah. Sebentar.
Sudah, di situ saja OSPF, di networknya saja itu. Lalu cari port. Nah, ini port nih di bawah OSPF, jeda dikit ya. Ini port, kita klik, kita nilai yang di FA00 ini IP addressnya 10.1 dan subnet masknya 255.255.252. Nah, ini FA01 tidak usah kita nilai, yang kita nilai FA01.10 IP addressnya 10.1 dan subnet masknya 255.0. FA01.20 juga kita nilai juga IP address dan subnet masknya saja. IP address dan subnet masknya. Sudah. Ya, sudah di sini. Sekarang kita masuk ke router 2. Di router 2 hanya konfigurasi router on stick dan OSPF saja. Kita cari OSPF. Ini OSPF. Kita klik proses ID 1 di networknya, ini kita centang ya, root 0 sampai root 1 nih, 10.10.0.003 dan 10.20.20.0.003. Kita ke port. Ini kita masuk ke FA00, IP address 10.10.2, subnet masknya 255.252, FA01. Kita centang juga IP addressnya tadi 10.20.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.252. Sudah. Kita ke router 3. Di sini kita nilai dulu DHCP servernya, ke pool VLAN 30, default gateway, DNS server, name poolnya dan network address dan subnet masknya. Seperti itu 5 penilaian: default, gateway, DNS server, name poolnya, network address, subnet mask. Lalu cari OSPF. Nah, ini di bawah NTP OSPF, proses ID 1, pilih network. Nah, ini root 0 sampai root 2 ya. Sudah. Yang ada dalam kurung deprecated ini nggak usah dinilai ya. Nah, lalu ke port FA00, IP addressnya 10.20.20.2 dan subnet masknya 255.252. Lalu masuk ke FA01.30, IP address 30.1, subnet masknya 255.0. Lalu masuk lagi ke FA01.40, IP address 40.1 dan subnet masknya 255.0. Sudah ya. Lanjut di VLAN-nya, di switch 1-nya. Di switch 1 ini kita hanya konfigurasi VLAN, terang dan sudah, itu saja ya. Penilaiannya di port. Kita cari tulisan port. Nah, ini port di bawah, di atasnya power. Ini kita klik. FA01 itu dynamic mode 2 karena mode terang. Ini port yang terhubung ke router 1. FA02 akses VLAN 10, FA03 akses VLAN 10 juga, FA04 akses VLAN 20, FA05 akses VLAN 20, FA06 tidak ada. Sudah sampai FA05 ya. Lalu kita ke VLAN, centang 10 dan 20. Lalu kita masuk ke switch 2, kita ke port, sama port. Ini FA01 dynamic mode 2, FA02 akses VLAN 30, FA03 akses VLAN 30, FA04 akses VLAN 40, FA05 akses VLAN 40. Sudah. Kita ke bagian VLAN, kita centang yang 30 dan 40. Nah, sudah ya, cukup seperti ini. Lalu ke initial network, import file to initial network. Nah, ini kita open yang di sini mentahan PKA. Tadi saya menaruhnya di mentahan PKA. Lalu ini OSPF kosong soal yang belum ada konfigurasinya sama sekali, kita open. Nah, sudah. Kita masuk lagi ke interface, activity, edit instruction saja yang saya centang, cek resultnya tidak saya centang ya. Ke topologi global, pilih use config tab. Nah,
sudah. Ini akan tercentang secara otomatis ya, tidak saya centang tadi ini. Kita ke password. Nah, ini kita masukkan passwordnya bebas ya. Kita enable password, kita save sekarang, ditaruh di folder yang kalian buat khusus untuk soal PKA nya, soal konfigurasi OSPF. Save. Lalu kita kembali ke activity wizard lagi, kita exit, pilih yes. Nah sudah ya, kita buka soalnya yang tadi kita buat ini, file, open. Saya menaruhnya di dokumen, mentahan PKA. Nah di sini soal konfigurasi OSPF. Nah ini nih ada, ini saya open. Nah ini penilaiannya seperti ini ya. Nah ini instruksinya. Nah lalu coba kita cek result. Kita cek result. Lalu ke assessment tree, ke assessment item. Nah ini penilaiannya. Di router 1 kita bikin DHCP, OSPF, dan port ini router on stick ya. Di router 2 juga sama. Nah ini banyak penilaiannya, router 2 dan router 3. Nah jika teman-teman ingin langsung mengerjakan soalnya, bisa download saja di bagian video YouTube saya di konfigurasi OSPF. Nah di bagian kolom deskripsinya itu ada link untuk mendownload soalnya lewat Google Drive. Nah mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat dan terima kasih.